akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem apabila dalam satu keluarga pengguna KPM terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki. Jadi buat teman-teman semua, kalian coba cek teman-teman di KK kalian, keterangan, dan juga pun di sini ada 8 golongan teman-teman yang dipastikan tidak akan dapat lagi bantuan dari Kemensos untuk periode selanjutnya. Jadi yang pertama teman adalah semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas lagi mengenai program bantuan PKH teman BPNT dan juga aturan yang baru yang makin lama teman-teman ini makin banyak aturan. Jadi juga ini ada penyebab dan juga akibat dari aturan baru ini. Saya akan jelaskan teman secara rinci awalnya bagaimana kenapa bisa Kemensos mengubah aturan dan juga memperketat beberapa persyaratan agar bisa bantuan Kemensos dan akhirnya berdampak pada banyak teman-teman yang akhirnya tidak akan cari lagi untuk bantuannya. Dan kalian pun juga bisa cek dengan mengecek KK dan juga KTP kalian, apakah kalian layak ataukah tidak untuk dapat bantuan selanjutnya teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan penting lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah komentar kalian dan juga bantuan kalian, apakah sudah share atau belum untuk bantuan kalian, teman-teman. Jadi sudah like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi sekarang emang lagi heboh banget mengenai aturan-aturan baru dari Kemensos yang ini sudah mau di penghujung tahun, tapi malah banyak aturan dan juga makin diperketat untuk bantuannya. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Ini ya diawali dengan adanya KPK melakukan cross-check dan dia memperkirakan ada banyak KPM yang seharusnya tidak memenuhi syarat tapi malah dapat bantuan bahkan dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai dengan 10 tahun teman-teman. Akhirnya pihak KPK pun meminta untuk Kemensos untuk meng-cross-check data-data KPM ke berbagai lembaga pemerintah. Contohnya kayak selain KPK juga cek ke BPJS Ketenagakerjaan, lalu ke Ditjen Administrasi Hukum Umum teman-teman, kemudian juga ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dan juga Badan Pegawai Negara. Dan setelah dicek teman-teman, ini ada 2,2 juta KPM yang sebelumnya dapat ini terindikasi tidak layak untuk dapat bantuan. Entah karena dia sudah mampu, sudah penghasilan cukup, ataupun juga merupakan golongan yang seharusnya tidak boleh dapat bantuan dari Kemensos teman-teman. Karena itulah kemarin ini infonya ada 2.284.392 KPM yang akhirnya ditidaklayakkan oleh Kemensos berdasarkan dari hasil cross-check dengan lembaga-lembaga lain, baik di TKS, lalu juga ke KPK, lalu juga ke Ditjen, dan juga ke BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya dapat angka ini teman-teman. Dan kalau dihitung teman-teman ya, dengan penidakelayakan ini pemerintah berhasil menghambat atau mengurangi potensi kerugian senilai 140 miliar per bulan, karena dianggap tidak tepat sasaran teman-teman. Jadi inilah cikal bakal awal mula kenapa akhirnya sekarang Kemensos berbenah, akhirnya berencana mengubah aturannya agar tidak sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi ini sudah berlangsung bisa dibilang cukup lama teman-teman ya. Bahkan ini kita bisa akumulasikan ada 523 miliar penyaluran bansos yang akhirnya bisa dikurangi kerugiannya oleh negara teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya, kenapa sekarang banyak ada aturan-aturan baru memperketat, ya tujuannya untuk menghindarkan hal ini. Saya tahu juga pasti banyak teman-teman yang kecewa dan juga bingung yang sebelumnya dapat dan ngerasa emang masih layak. Kenapa kalian juga kemungkinan akan terancam tidak akan dapat bantuan lagi teman-teman. Kemudian teman-teman dari situ pun juga bisa dicek dari hasil surveinya ya. Jadi didapatkan data ada 493.137 penerima bansos punya gaji di atas UMK teman-teman. Lalu ada 23.879 penerima bansos adalah seorang ASN.
Kemudian adanya 13.369 terdaftar sebagai Ditjen AHU teman-teman, seperti itu. Jadi inilah yang membuat akhirnya mungkin Kemensos juga pemerintah bertindak ya, agar tidak terlalu lama berlarut salah sasaran teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian diinfokan teman-teman informasi resmi juga dari Kemensos ya mengenai aturan Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 teman-teman. Jadi ada informasi ya. Jadi untuk BPJS Kesehatan PBI penerima bantuan iuran, PKH Program Keluarga Harapan, BPNT bantuan pangan non tunai akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem apabila dalam satu keluarga pengguna KPM terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki gaji UMR, UMK, UMP, dan atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Maka jika dalam kartu keluarga terdapat salah satu saja anggota keluarga seperti yang disebutkan di atas, Bansos Kemensos tidak akan cair otomatis. Demikian informasi disampaikan untuk dapat dipahami dan dimengerti dengan seksama. Jadi sekarang sudah dipertegas teman-teman. Kalau kemarin kan, kalau terdata di BPJS dan gaji di atas UMP itu akan dicabut. Tapi sekarang jika sudah terdata saja di BPJS Ketenagakerjaan, itu nanti akan otomatis dicabut teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalian coba cek teman-teman di KK kalian, keterangan pekerjaannya seperti apa, apakah ada yang pegawai negeri sipil, ataukah ada yang memang bekerja dengan gaji UMP, dengan gaji UMP, dan juga memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Ini dipastikan untuk periode selanjutnya, ini bantuannya tidak akan cair dan saldonya akan nol terus teman-teman. Begitu juga dengan agar meminimalkan adanya KPM abadi alias selalu dapat bantuan sepanjang tahun terus, makanya dibuat aturan yang 5 tahun sekali akan dievaluasi lagi, dicek apakah masih layak ataukah tidak teman-teman. Jika emang masih layak, mungkin akan dipanjangkan, tapi jika tidak akan langsung di stop setelah 5 tahun teman-teman, seperti itu. Jadi masih baru banget. Jadi kalau yang kemarin pun kita masih bisa bilang 50-50, tapi kalau di sini sudah lebih tegas dan sudah lebih terperinci untuk informasinya teman-teman. Dan juga pun di sini ada 8 golongan teman-teman yang dipastikan tidak akan dapat lagi bantuan dari Kemensos untuk periode selanjutnya. Jadi yang pertama teman adalah sudah mampu. Jadi dalam artian sudah sejahtera, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah mampu, sudah punya rumah yang bagus. Kemudian yang kedua, berprofesi sebagai PNS ataupun juga TNI Polri teman-teman, ini pun juga tidak boleh teman-teman ya. Kemudian keluarga PNS, TNI dan juga Polri. Jadi kalau misal di anggota kalau kalian ada yang terdaftar sebagai PNS ataupun juga sebagai TNI Polri, ini pun juga akan dicabut. Jadi nggak cuma kita aja nih sebagai si pengurus dari kakak, tapi jika di kakak ada yang juga menjadi pekerja seperti PNS, TNI Polri, ini pun juga akan langsung dicabut. Kemudian pensiunan PNS, TNI Polri. Mungkin kemarin belum terdata, tapi kalau sekarang setelah dicek, ternyata banyak pensiunan PNS, TNI Polri yang dapat juga bantuan Kemensos dan akhirnya akan langsung dicabut teman-teman. Kemudian juga yang kelima adalah pendamping sosial, di mana pendamping sosial itu juga tidak boleh untuk dapat bantuan teman-teman. Jadi jika emang terdata nanti ada keluarga kalian yang sebagai pendamping, nanti pun juga bantuannya akan dicabut teman-teman. Kemudian yang keenam, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN APBD. Jadi kalau ada pekerjaan yang gaji itu dari APBN APBD, ini pun juga akan langsung dicabut bantuannya. Lalu sebagai perangkat desa yang ketujuh ini pun juga tidak boleh. Jadi kalau ada keluarga ataupun juga keluarga yang menjadi perangkat desa dalam kakak kalian, ini pun juga nanti bantuannya akan langsung dicabut. Dan yang terakhir, tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP, UMK pun juga akan dicabut teman-teman. Jadi ada 8 golongan yang menjadi dasar Kemensos bisa langsung mencabut otomatis bantuan kalian teman-teman untuk periode selanjutnya. Jadi untuk periode BPNT 5 tahap 5 dan juga PKH tahap 4 untuk yang KKS, ini kalian jika emang kalian nanti setelah kalian cek di KK, di KTP kalian memang tidak dalam 8 golongan ini, harusnya kalian aman dan masih bisa cair. Tapi kalau kalian ada satu aja teman indikasi masuk dalam 8 golongan ini, baik punya BPJS Kesehatan ataupun juga punya keluarga yang dengan gaji UMP ataupun juga ada yang sudah menjadi PNS, TNI Polri, ini langsung dicabut otomatis tanpa perlu ada pemberitahuan teman-teman. Otomatis nanti ketika kalian cek di periode selanjutnya itu saldonya akan nol untuk di KKS kalian dan tidak akan cair lagi. Jadi itu teman untuk info pentingnya. Jadi biar juga paham alurnya dari awal, apa penyebabnya, dampaknya apa, dan bagaimana mekanisme terbaru untuk
KPM yang tidak akan cair lagi, dan untuk yang masih bisa cair itu artinya kalian memang tidak termasuk dalam golongan ini yang dilarang, dan juga masih mensyarat untuk mengikuti program bantuan baik PKH, BPNT, dan juga bantuan lainnya. Karena teman ini pun juga tidak mencakup hanya bantuan PKH BNT ya, ternyata ya, ini pun juga menyangkut bantuan PBI juga, ini pun juga berpengaruh. Jika memang kalian sudah mampu, sudah termasuk dalam golongan ini pun juga akan langsung dicabut untuk semua bantuannya. Jadi benar-benar akan dihapus semua bantuan yang kalian dapatkan, teman, seperti itu. Jadi biar kalian juga paham, teman ya. Jadi kalian harus siap-siap. Jika kalian ngerasa ada di luar kalian, apa juga kalian merasa termasuk dalam golongan ini, siap-siap, bantuan kalian akan dicabut atau dihanguskan di periode selanjutnya, seperti itu ya. Jadi sekian teman untuk informasinya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.